side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. Bila ada matahari bersinar menerangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, perkenalkan nama kakak Nabila Fitri Angelika. Di sini kakak ingin membahas materi IPS kelas 4 yang berjudul Membangun Masyarakat yang Beradab. Tapi di sini kakak ada kaitkan materi ini dengan ayat suci Al-Qur'an dan hadis. Di sini adik-adik ada yang tahu nggak apa itu masyarakat beradab? Ya, masyarakat beradab adalah sekelompok orang yang hidup bersama dalam suatu wilayah ya, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai baik, memiliki aturan bersama yang ditaati atau disebut norma, serta menunjukkan akhlak mulia dan tata krama yang baik dalam interaksi sehari-hari. Sehingga tercipta suasana rukun, tertib, aman, dan saling menghormati antar sesama anggota masyarakat. Nah, apa sih tujuan masyarakat beradab? Nah, di sini ada 4 tujuan. Yang pertama, hidup jadi rukun dan damai. Yang kedua, tahu cara bersikap yang benar. Yang ketiga, melindungi semua orang dari kejahatan. Dan yang keempat, menjadi manusia yang lebih baik. Nah, tujuan utamanya adalah supaya kita bisa hidup berdampingan dengan damai. Kalau semua orang punya adab atau tahu sopan santun dan taat aturan, pasti nggak ada yang ribut, nggak ada yang saling ejek, dan nggak ada yang curang. Semua jadi teman baik seperti satu tim yang kompak. Selanjutnya ada ciri-ciri masyarakat beradab. Yang pertama, taat aturan. Taat aturan itu seperti apa sih? Taat aturan itu contohnya seperti memakai helm saat dibonceng motor dan membuang sampah di tempatnya. Dan yang kedua, saling menghormati. Saling menghormati itu contohnya seperti tidak mengganggu teman yang sedang beribadah atau mendengarkan saat guru sedang menjelaskan. Dan yang ketiga, berakhlak mulia. Contohnya, mengucapkan terima kasih setelah ditolong dan meminta maaf jika melakukan kesalahan. Dan yang keempat, tolong menolong. Contohnya seperti membantu teman yang kesulitan membawa buku atau ikut kerja bakti membersihkan lingkungan. Yang kelima, musyawarah. Musyawarah contohnya seperti bermusyawarah di kelas untuk memilih ketua kelas atau menentukan tugas kelompok. Dan yang terakhir, tertib dan disiplin. Contohnya datang ke sekolah dengan tepat waktu dan mengantri dengan sabar saat membeli makanan di kantin. Kemudian, materi ini berkaitan dengan ayat suci Al-Qur'an dan hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Nah, ayat ini mengajarkan bahwa meskipun kita berbeda-beda seperti beda-beda suku, beda bahasa, beda bangsa, beda daerah, terus memiliki perbedaan seperti perbedaan warna rambut, perbedaan warna kulit,
tapi kita tetap sama, kita tetap satu. Jadi kita harus saling menghargai dan menghormati semua perbedaan itu, bukan saling membenci. Nah, ini adalah dasar dari masyarakat yang beradab dan harmonis. Ada pula kaitan materi ini dengan hadis, perilaku baik atau beradab atau berakhlak baik adalah inti dari masyarakat beradab. Nabi Muhammad SAW datang untuk menyempurnakannya. Dalam hadis riwayat Ahmad berkata, sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa tujuan utama diutusnya Nabi adalah untuk memperbaiki perilaku manusia. Jika setiap individu memiliki akhlak yang baik, maka otomatis masyarakat di tempat mereka tinggal akan menjadi masyarakat yang beradab dan baik. Jadi adik-adik semuanya, poin besarnya adalah membangun masyarakat beradab itu seperti menyusun puzzle raksasa. Setiap orang harus punya norma dan akhlak yang baik, seperti potongan puzzle yang pas gitu, supaya bisa nyatu dengan indah, rukun, dan harmonis. Baik, mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.